Clara dan Farel tampak begitu bahagia setelah memadu cinta ketika itu. Clara dan Farel pun tidur dalam keadaan saling berpelukan dengan nafas yang tak beraturan. Seperti seseorang yang baru saja berlari kencang, tetapi ini berbeda. Mereka tidak baru saja berlari, tetapi mereka baru saja terbuai dalam gejolak asmara. Malam itu Clara dan Farel tersenyum bahagia dalam mimpi yang begitu indah, merajut rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Keesokan harinya ketika keduanya terbangun, mereka secara bersamaan melempar senyuman. Dan hal itu membuktikan bahwa sepasang suami istri itu sedang sangat bahagia. Hari itu Clara dan Farel tampak begitu bersemangat menjalani hari-hari mereka. Clara yang saat itu bersama dengan para pelayannya memasak di dapur terus tersenyum. Para pelayan pun tampak heran melihat Clara. "Sepertinya Nyonya sedang sangat bahagia," kata salah satu pelayan kepada temannya. Temannya pun berkata sambil melirik Clara, "Iya, kamu benar. Sepertinya Nyonya sedang merasa sangat bahagia. Aku harap Nyonya dan Tuan segera memiliki anak setelah semua cobaan yang mereka hadapi selama ini. Dengan begitu, kebahagiaan mereka akan semakin sempurna," jawab pelayan itu. Mereka lalu tersenyum, kemudian melanjutkan pekerjaan mereka, sambil terus sesekali melirik Clara. Hal itu juga terjadi pada Farel. Ketika berada di kantor, Farel tak henti-hentinya terus tersenyum seorang diri. Para karyawan yang melihat hal itu pun tampak heran melihat Farel, dan mereka menceritakan hal itu kepada teman mereka yang lainnya. "Sepertinya bos kita sedang bahagia," kata salah satu karyawan kepada teman-temannya. "Kamu tahu dari mana kalau bos kita sekarang ini sedang sangat bahagia?" kata salah satu teman karyawan itu. "Aku bisa melihat hal itu dari raut wajah bos kita. Bahkan dia seringkali terlihat tersenyum seorang diri. Itu artinya dia merasa sangat bahagia," jawab karyawan itu kepada temannya. Lalu seorang karyawan lain yang baru saja bergabung dengan mereka ternyata mendengar pembicaraan mereka. "Iya, aku rasa memang bos kita saat ini memang sedang bahagia. Apalagi aku dengar istrinya sudah sembuh. Istrinya sudah bisa berjalan seperti dulu lagi." Semua karyawan tersenyum. "Benarkah?" kata mereka. "Iya, itu benar," jawab karyawan itu. Mereka kemudian tersenyum bahagia. "Aku berharap bos dan istrinya selalu mendapatkan kebahagiaan seperti yang selalu bos lakukan kepada kita. Dia selalu berusaha untuk membuat semua orang bahagia. Aku juga berharap bos dan istrinya segera memiliki anak." Karyawan yang lain membenarkan perkataan teman mereka. "Iya, kamu benar. Mudah-mudahan mereka selalu diberi kebahagiaan dalam rumah tangga mereka." Saat sore hari, Farel pulang ke rumah. Dia terlihat terburu-buru masuk ke dalam kamar menemui Clara. "Sayang, kamu sudah pulang?" kata Clara, yang saat itu sedang merapikan tempat tidurnya, sambil melirik Farel yang baru saja membuka pintu kamar mereka. Farel kemudian berjalan mendekati Clara. Farel tidak tersenyum sama sekali, membuat Clara terlihat bingung. "Sayang, ada apa? Apa yang terjadi?" Farel kemudian terus menatap Clara begitu tajam. Clara kembali mengulang pertanyaannya. "Sayang, ada apa? Katakan sesuatu,"
Jangan membuatku penasaran seperti ini. Farel kemudian berkata, "Aku ingin kamu mengemas pakaianmu." Clara sangat terkejut mendengar perkataan Farel. "Mengemas pakaianku? Apa maksudmu, sayang?" kata Clara. Farel kemudian berjalan mengambil koper Clara dan meletakkannya di depan lemari. "Apa-apaan ini, sayang? Apa yang kamu lakukan?" lanjut Clara sambil berjalan mendekati Farel. Farel yang saat itu sedang mengeluarkan pakaian Clara berkata, "Pokoknya, aku ingin kamu mengemas pakaianmu. Ayo, cepatlah, ambil semua pakaianmu dan masukkan ke dalam kopermu. Jangan membuang-buang waktu." Clara seakan tidak percaya dengan semua perkataan Farel. Clara kemudian mengambil beberapa pakaian yang saat itu berada di tangan Farel, lalu berkata sambil meneteskan air mata, "Tidak, aku tidak akan mengemas pakaianku, dan aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tetap di sini bersamamu. Kalau aku punya salah, tolong katakan apa salahku. Jangan tiba-tiba mengusirku seperti ini." Farel hanya menatap Clara. Clara kembali berkata, "Aku sangat mencintaimu, Farel. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Aku tidak akan bisa menjalani hidupku tanpa dirimu. Aku sudah menyerahkan seluruh hidupku padamu, Farel. Aku ingin hidup bersamamu sampai ajal memisahkan kita." Farel masih terdiam dan terus memandang Clara. Sementara Clara menangis makin terseduh-seduh dan wajahnya memerah. "Jika aku mempunyai kesalahan, tolong katakan padaku, agar aku bisa memperbaiki kesalahanku. Tetapi jangan mengusirku dari rumah ini. Jangan menyuruhku pergi dari kehidupanmu, Farel. Tolong katakan padaku, apa yang sudah aku lakukan sampai kamu ingin mengusirku dari rumah ini? Sampai kamu ingin mengusir aku dari kehidupanmu, Farel? Ayo katakan. Bukankah kita pernah berjanji kita akan melewati semua ini bersama-sama? Kita akan saling menjaga satu sama lain. Apakah kamu lupa itu? Apakah kamu lupa dengan semua perkataanmu sendiri, Farel?" Tanpa mengatakan apapun, Farel langsung memeluk Clara begitu erat. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku?" kata Clara dalam pelukan Farel. Farel membelai rambut Clara lalu berkata, "Aku minta maaf, sayang. Tapi siapa yang mengusirmu? Siapa yang ingin kamu pergi dari kehidupanku? Aku hanya ingin kamu mengemas pakaianmu. Karena besok pagi-pagi sekali kita akan pergi ke tempat yang pernah kita impikan." Kini Clara semakin terkejut. "Maksudmu?" Farel kemudian melepaskan pelukannya, lalu membelai wajah Clara dengan lembut. "Iya, sayang. Bukankah dulu kita pernah berencana untuk pergi ke villa peninggalan ayah dan ibuku? Besok pagi kita akan pergi ke sana, sayang," kata Farel. Clara tampak bahagia, namun dia juga merasa sedikit kesal karena Farel telah tanpa sengaja membuatnya begitu terkejut. Clara kemudian memeluk Farel sambil memukul pelan dada Farel.
Benarkah? Tapi kamu telah membuatku sangat terkejut. Aku pikir kamu benar-benar ingin mengusirku dari rumah ini. Sambil memeluk Clara, Farel berkata, "Tentu saja tidak, sayang. Bukankah kamu juga tahu bahwa aku sangat mencintaimu? Jadi, mana mungkin aku mengusirmu dari rumah ini? Apalagi mengusirmu dari kehidupanku." Kini Clara tersenyum, lalu menatap Farel. Farel kemudian mengecup kening Clara, lalu lanjut mencium kedua pipi Clara. Setelah itu Farel menatap Clara sambil tersenyum. Clara membalasnya dengan mencium bibir Farel dalam-dalam. Hal itu membuat Farel sangat bahagia. Farel membalas ciuman Clara sambil meremas tubuh Clara. Farel kemudian menggendong Clara dan membawanya ke tempat tidur mereka. Saat itu juga Clara dan Farel kembali memadu kasih. Mereka terbuai dalam indahnya cinta mereka. Kedua sepasang suami istri itu semakin hanyut dalam lautan cinta yang membara. Buayan, cumbuan, dan sentuhan lembut tak luput dari tubuh keduanya. Sehingga pada akhirnya mereka sama-sama kembali merasakan nikmatnya surga dunia. Setelah menikmati indahnya surga dunia, Farel dan Clara tersenyum bahagia. Mereka kemudian beristirahat sejenak. Setelah itu mereka mandi bersama-sama. Di saat Clara sedang berdiri di depan cermin, hanya mengenakan sebuah handuk berwarna putih, lagi-lagi Farel mencumbunya. Hal itu membuat Clara tersenyum. "Sayang, hentikan. Bukankah kita harus mengemas pakaian-pakaian kita ke dalam koper?" Farel menghentikan aksinya. "Oh iya sayang, kamu benar. Kalau begitu, nanti saja kita lanjutkan," kata Farel sambil menepuk keningnya. Setelah itu mereka bersama-sama mengemas pakaian mereka di dalam koper.